tunjangan kinerja ASN juga ingin kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal 9 sampai 10 juta. Kita ada 4,2 juta, tahun depan akan kita tambah lagi 1 juta untuk pegawai P3K untuk guru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama. Yang saya hormati Bapak Profesor Muhammad Nuh, Kepala Badan Wakaf. Ini beliau pernah Menteri Kominfo dan Menteri Pendidikan Nasional. Yang saya hormati para pejabat Eselon 1 Kementerian Agama, khususnya Bapak Dirjen Bimas Islam, dan Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian yang kami hormati. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya kita pada siang hari ini bisa bersama-sama untuk menyaksikan launching gerakan wakaf khusus di Kementerian Agama. Ya, ini wakaf untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga dengan ridho Allah SWT langkah-langkah hari ini yang tadi dilaporkan dengan detail oleh Bapak Dirjen dan dijelaskan lengkap oleh Pak Profesor Nuh kaitan dengan yang wajib dan yang sunnah, khususnya wakaf tadi, insya Allah akan bermanfaat buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan atas nama jajaran Kemenpan RB menyampaikan selamat kepada Bapak Yahul Khalil Khomas yang telah diberikan amanah dan dilantik menjadi Menteri Agama oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Doa kami agar Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesuksesan dalam menjalankan amanah ini. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kalau saya baca ini panjang Pak. Biasa kalau staf kantor kan kalau menyiapkan sambutan tuh tebel-tebel gitu loh. Ya, bicara wakaf ini saya kira tadi yang dijelaskan oleh Bapak Nuh memang sangat-sangat menarik ini. Memang wakaf tidak bisa dipaksa. Tapi dulu ada pemaksaan wakaf khusus pegawai negeri. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Itu hampir seluruh kabupaten kota tuh terbangun masjid. Dan itu kalau bisa terus, harusnya bisa sampai di tingkat-tingkat kecamatan. Nah, sekarang problem kita ini kan juga sama. Kita banyak masjid besar, masjid kecil, musola. Mungkin Kementerian Agama memahamilah, masih banyak pondok-pondok pesantren kita. Di Jawa Timur khususnya di NTB, itu yang tempat wudhu saja belum memenuhi persyaratan dengan baik, belum lagi penerangan, belum lagi kitabnya dan sebagainya. Saya kira bisa dibangun dalam konteks ini. Dan saya
lagi mencoba nanti berdiskusi tadi, mudah-mudahan gerakan wakaf untuk kemaslahatan umat ini tidak hanya terbatas di Kementerian Agama. Cukup besar, 4,2 juta ASN kita di kementerian, lembaga, institusi, sampai pemerintah daerah, sampai kelurahan dan desa. Apalagi di Kementerian Agama itu satkernya paling banyak sekali. Mudah-mudahan akan kita cari jalan yang baik, karena kan sudah tidak bisa model pemaksaan. Walaupun tunjangan kinerja juga terus kita optimalkan, tapi untuk pemotongan Rp1 pun kan juga harus kita cari musyawarah mufakat dengan baik. Sehingga harapan tadi yang diinginkan oleh Pak Dirjen maupun Pak Nuh sudah bisa kita capai dengan baik. Saya yakin kalau kita punya kesadaran itu bisa. Saya melakukan hal yang sama. Dan alhamdulillah saya bisa diberikan amanah hampir 35 tahun jadi pejabat tinggi negara. Bisa. Saya punya sejumlah anak asuh. Saya rutin membantu beberapa khusus tapi ini pondok pesantren yatim piatu. Baik ada yang di NTB, ada yang di Semarang, ada yang di Tangerang Selatan dan sebagainya, itu rutin. Alhamdulillah jalan. Sehingga hari ini pada saat saya diberikan tugas sebagai pembantu presiden oleh Pak Jokowi, saya sudah melepaskan diri, sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Selesai tugas saya. Ya, gaji saya sepenuhnya ya saya sumbangkan semuanya untuk kepentingan wakaf tadi yang secara umum ini. Ini kalau bisa bergulir, saya yakin perkalian tadi akan bisa berlipat-lipat, Pak. Apalagi Bapak sudah merintis 14 triliun dari Kementerian Pendidikan. Sekarang setahu saya sudah hampir 3-4 kali lipat sekarang ini. Karena untuk beasiswa juga akan diambilkan dari sini secara banyak ini. Bapak sekalian, kami mengapresiasi sekali pada acara ini, sekaligus merupakan kebanggaan bahwa ASN khususnya di Kementerian Agama mempunyai pemahaman yang tinggi mengenai wakaf. Dan Kementerian Agama mampu menyediakan saluran atau kanalisasi dari niat baik dari sebuah ibadah sosial bagi para ASN-nya. Bapak sekalian, saya kira Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mengatur bahwa nilai dasar ASN antara lain adalah pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjunjung tinggi etika yang luhur. Pengabdian kepada negara dan etika juga mempunyai makna yang sangat luas, yang tidak terbatas pada pelaksanaan tugas yang diemban semata, melainkan juga kepekaan sosial, kegotong royongan atas apa yang terjadi di lingkungannya, dan kesediaan untuk memberikan yang lebih dari tugas yang ditetapkan, bahkan jika diperlukan dari apa yang dimiliki secara pribadi. Kita punya penghasilan. Kalau kita melihat penghasilan kita, selalu melihat ke atas yang tidak akan pernah puas-puasnya. Tapi kalau kita melihat ke bawah, masih banyak yang harus kita lihat dengan berbagai hal yang ada. Saya masuk jadi anggota DPR pertama tahun 86. Gaji pokok saya Rp1 juta dipotong pajak. Ditambah tunjangan kira-kira 4 juta. Saya pensiun DPR tahun 2014, 6 periode, gaji pokok saya yang 1 juta meningkat menjadi 20 juta. Ditambah tunjangan kinerja 18 juta. Padahal gaji sebagai anggota DPR
itu 20 juta, dan lain-lain alhamdulillah bisa 260 juta. Begitu jadi menteri, kembali ke 20 juta dan ke 18 juta rupiah. Enak jadi anggota DPR, Pak Nuh. Tapi ya itu tugas. Di samping ada tunjangan dana operasi menteri, memang ada yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya kira tugas kami di PAN RB dan Ibu Menteri Keuangan, bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun. Tapi kami dengan mitra kami Taspen sudah menghitung dengan baik, ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan. Insya Allah harusnya tahun ini, tapi karena ada pandemi COVID, tunjangan kinerja ASN juga ingin kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal 9 sampai 10 juta. Kita ada 4,2 juta, tahun depan akan kita tambah lagi 1 juta untuk pegawai P3K untuk guru. Karena kita masih kurang guru, 260-an mulai dokter, perawat, dan bidan, masih ada 100 ribuan yang berkaitan dengan tenaga-tenaga penyuluh. Mudah-mudahan lewat perencanaan rekrutmen, sistem merit, kemudian dalam kaitan tunjangan dan sebagainya akan bisa tertata, terdata berapa ASN yang kita butuhkan. Nah, nanti akan kita cari dari gaji pokok dan tunjangan serta yang lain-lain tadi, kita himbau nanti dengan cara yang bagaimana, dengan kebijakan PPK masing-masing, sehingga ada wakaf yang bisa bergulir ini ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira nilai dasar tersebut juga meliputi ungkapan atas rasa syukur yang telah diberikan oleh Allah SWT melalui negara. Dan ASN mampu mengekspresikan rasa syukur tersebut dalam ibadah-ibadah yang tidak hanya bersifat individual, namun juga bersifat sosial. Oleh karenanya, saya sangat mendorong buat rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, para ASN, dimanapun berada, untuk dapat berpartisipasi pada program wakaf ini yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Tidak perlu tanah yang dapat Anda wakafkan, yang tadi dijabarkan oleh Profesor Nuh. Tidak perlu sejumlah masalah, sejumlah harta, tapi cukup uang Anda sebesar yang saudara rela wakafkan dengan ikhlas, dan semuanya akan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum dan agama oleh Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Saya meyakini bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan ini perlu didayagunakan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat Indonesia secara luas. Untuk ini kiranya Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia dapat terus memberikan pemahaman, terus memberikan sosialisasi dan literasi wakaf kepada ASN di seluruh kementerian, lembaga, institusi, dan pemerintah daerah, serta masyarakat secara umum, sehingga dapat terjadi peningkatan jumlah partisipasi umat beragama dalam berwakaf, dan peningkatan pengelolaan aset wakaf, dan peningkatan wakaf yang harus run. Sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dirjen Bimas Islam dengan segenap jajaran Kementerian Agama atas inisiatif dalam program wakaf, termasuk menyalurkan wakaf ASN-nya
dan juga didukung kerjasama dengan Badan Wakaf Nasional. Saya kira demikian sambutan kami. Semoga acara hari ini dan langkah-langkah yang dibuat oleh jajaran Kementerian Agama akan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya untuk memberikan manfaat yang optimal bagi umat, bangsa, dan negara. Saya kira ini sambutan singkat kami. Kami hanya mengajak pada teman-teman kami, para pejabat di kementerian, lembaga, dan instansi, para teman-teman ASN dimanapun, untuk selalu ingat bahwa apa yang kita nikmati ini, apa yang kita diberikan amanah ini, itu semata-mata bukan untuk kita. Dan harus kita pertanggungjawabkan. Agama saya mengatakan, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun yang kita perbuat, nantinya akan kita pertanggungjawabkan buat diri kita, keluarga kita, instansi di mana kita bertugas bekerja, lingkungan kita, daerah kita, negara kita, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan singkat yang ingin kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami ingin mengenalkan dua staf ahli saya yang saya ajak. Satu, mohon berdiri, ini Brigjen Rahmat. Mana Pak Rahmat tadi? Nah, ya Rahmat. Ini alumni KPK. Ya, penyidik paling lama di KPK saya tarik jadi staf khusus saya untuk mengurusi masalah Stranas Pencegahan Korupsi di lingkungan ASN yang sampai sekarang belum selesai-selesai karena memahami area rawan korupsi pun juga belum selesai. Sebelahnya Saudara Brigjen Polisi Tony dari Barreskrim. Ini jenderal termuda, Letjen 95 ini. Kalau Pak Rahmat 94. Ini satu tugasnya untuk mengurus masalah terorisme, narkoba, dan radikalisme ASN. Nah, saya kira dua ini kami libatkan karena tiap bulan saya rata-rata memberikan SK itu 1 tahun jadi Menteri Pan-RB itu cukup sedih. Rata-rata 75 lebih ASN yang saya harus beri sanksi. Baik pemecatan, non-job, maupun harus rehabilitasi. Pengguna narkoba, dia non-job dan direhabilitasi. Pengguna dan pengedar langsung pecat. Korupsi, kalau dia sudah mendapat kekuatan hukum tetap, langsung pecat. Kalau sedang proses, non-job dulu sambil menunggu proses persidangan. Kalau terpapar radikalisme, langsung non-job. Kita bina, kita serahkan kepada tokoh-tokoh agama yang ada, dibina. Tapi kalau terpapar terorisme, langsung pecat. Nah, 1 tahun ini saya sebagai Menpan RB, rata-rata 60 sampai 70 lebih Pak, yang terkena 3 hal ini. Jadi saya kira kami juga menghimbau buat teman-teman sekalian yang masih ingin jadi eselon 2 ataupun eselon 1, hati-hati. Jangan sampai salah pencet di medsos Bapak Ibu sekalian. Begitu salah pencet, mengomentari, ikut terlibat, dan sebagainya, ini akan juga menjadi proses yang akan menghambat karier Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini sesuatu hal yang harus kita cermati bersama. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada tambahan kalimat tadi untuk mengingatkan pada kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.